Ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu kembali menaikkan pujian ini. Shalom, ada Kakak Vivi ya, dan semuanya. Ibu Mahdalena, selamat pagi. Saya mengajak Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian, urapannya telah turun. Shalom, shalom. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ada urapan Tuhan di tempat ini, amin. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Hanya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Jubah pujian kita kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Hore, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap masalah dan persoalan ada di bawah telapak kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus, masalah dan persoalan tidak akan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki kami. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi hidup kita. Jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, biarlah kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan.
telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Hore, terima kasih Tuhan Yesus. Kami lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat ini urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Haleluya. Kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Hip hip hooray. Dari pemenang. Hip hip hooray. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menjadikan setiap kami lebih daripada pemenang. Kami ucap syukur, kami berterima kasih karena Kau sungguh baik. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik ya. Saya percaya ada sukacita ya Bapak Ibu. Ibu Esther, terima kasih. Wah, tumben nih open cam. Puji Tuhan, haleluya. Cantik kan Ibu Esther ini kan kalau open cam. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau Tuhan yang layak menerima semua pengagungan, semua penghormatan kami, semua persembahan kami, semua yang terbaik, semua yang terindah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Tujuh padamu dan aku ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau masih berikan bagi kami untuk memujimu, untuk menyembahmu apapun masalah kami. Kami percaya semuanya itu ada di bawah telapak kaki kami. Dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami melakukan jauh lebih banyak bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang mengambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus, hamba-Mu juga mengundang Engkau untuk melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya puji-pujian yang barusan kita naikkan itu sudah memberkati kita semua. Ada amin, amin ya. Bapak Ibu boleh bantu saya ketuk-ketuk layar, bantu saya share. Saya akan kembali melanjutkan topik kemarin tentang ibadah. Apa yang dimaksud
dari ibadah. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Dan janji Tuhan tentang orang-orang yang beribadah. Dan kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kemarin kita sudah belajar. Sekarang kita mau kembali melanjutkan melihat bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadanya dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu, seharusnya ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Karena memang janji Tuhan ya demikian, bukan? Dan Tuhan tidak akan mungkin salah. Shalom Ibu Mercy, Ibu Eli, ya puji Tuhan ya, luar biasa ibu-ibu kita ini, Ibu Esther, Ibu Eli, kemarin sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kah? Jam 4 pagi sudah on ya. Ya puji Tuhan. Oke, kembali lagi ya kita kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Dalam kitab Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan berkata seperti ini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu perhatikan akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada perbedaan, itu sudah pasti. Nah, kalau memang saat ini kita belum melihat perbedaannya, Bapak Ibu, firman Tuhan di sini tidak menghakimi, tetapi kita mau menyelidiki. Ya, ada dua hal. Apakah karena memang Tuhan mengizinkan kita masih diproses, ya kan? Atau yang kedua, memang kita mungkin beribadah secara lahiriah, tetapi hati kita yang tidak beribadah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, tidak mungkin salah. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua, termasuk saya ya, mengundang Roh Kudus. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menyelidiki apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah itu menghormati Allah, menghormati firman-Nya. Ya. Nah, yang kedua apa? Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan ya, dan orang-orang yang tidak, perbedaannya ada perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Apa saja, saya mau bahas itu dulu sebelum kita melangkah, sebelum kita belajar apa sih yang dimaksud dengan ibadah ya. Nah, tadi jelas firman Tuhan akan membuat perbedaan ya. Yang kedua, kemarin saya sudah bahas, kita itu akan diberkati dengan kesehatan. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu gak mungkin terus-menerus. Sekali lagi mohon maaf ya, ada gangguan dari tok. Mohon maaf kalau saya melanggar ketentuan. Perasaan tadi saya gak ada ngomong yang salah ya. Ada kata-kata yang salah kah yang saya ucapkan? Mohon maaf ya, kembali lagi.
Jadi kemarin saya sudah bahas tentang perbedaan ini ya. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita itu hidup kita tidak seharusnya dikuasai terus-menerus oleh penyakit. Kalau hidup kita terus-menerus dikuasai oleh penyakit, mungkin kita harus memeriksa hidup kita, apakah ada yang salah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Karena firman Tuhan itu nggak mungkin berdusta. Kemarin saya sudah bacakan, cuman saya akan bacakan kembali ya. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku, kata firman Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Tidak akan ada di negeri kita perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Perhatikan Bapak Ibu, kita itu bukan hanya diberkati dengan kesehatan loh, tetapi juga kita diberkati dengan kesuburan. Gak ada perempuan yang keguguran atau mandul, bukan. Dan bahkan kita ini panjang umur, itu janji otomatis. Jadi secara hukum kita itu nggak perlu ngemis-ngemis sama Tuhan supaya kita diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan panjang umur. Kalau kita melakukan bagian kita, yakni beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan benar ya. Karena saya rasa mungkin banyak ibadah yang nggak benar. Makanya janji Tuhan ini tidak semuanya kita nikmati, bukan? Iya kan? Ya, Bapak Ibu percaya kan firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan gak salah kan? Dan Tuhan itu gak berdusta kan? Kalau memang Tuhan gak berdusta dan firmannya itu ya dan amin, maka seharusnya semua orang, semua umat Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu memperoleh janji ini, bukan? Nah, kalau kita saat ini, mohon maaf saya tidak menghakimi, tetapi kalau kita saat ini masih dibelenggu oleh sakit penyakit yang terus-menerus gitu ya, berarti ada sesuatu dalam hidup kita, dalam hati kita mungkin, ya mungkin dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita yang kita harus selaraskan dengan firman Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah dengan cara yang benar? Ya kan, mungkin kita ibadahnya setiap minggu ke gereja, mungkin kita doa setiap hari, tetapi apakah hati kita benar? Sudah sungguh-sungguh beribadah? Nanti kita akan bahas itu ya, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kemudian apa selanjutnya, ini juga udah saya bahas kemarin ya. Perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah, bahwa apa, Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita kekuatan bahkan untuk memperoleh kekayaan. Kita ini umat Tuhan itu harusnya berbeda dengan umat yang gak menyembah Tuhan. Seharusnya kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, kita itu gak perlu ngemis-ngemis minta Tuhan memberkati. Sudah otomatis kewajiban Tuhan karena itu janjinya Dia. Nah, kalau kita belum menikmati ini, mungkin kita perlu bertanya, apakah ada hal yang salah dalam kehidupan ibadah kita? Bukan begitu? Ya kan gak mungkin kita nyalahin Tuhan, misalnya, Tuhan janjimu gak benar. Ya, Dia itu setia, Dia itu bukan manusia sehingga Dia berdusta. Firman-Nya itu ya dan amin. Bahkan firman-Nya itu sudah diperkatakan sebelum kita ada. Firman-Nya itu yang sudah menciptakan langit dan bumi ini. Ya kan? Jadi firman-Nya itu tidak pernah gagal. Kalau memang kita belum menikmatinya, berarti ada sesuatu. Mohon maaf ada gangguan lagi ya. Aduh, mohon maaf, tok ya. Kalau ada pelanggaran yang saya ucapkan yang melanggar ketentuan TikTok, mohon maaf ya. Perasaan nggak ada ya.
Ada nggak? Adakah kata-kata yang saya ucapkan? Ya sudah, kita lanjut saja ya. Mungkin ada orang-orang yang nggak setuju bahwa kita umat Tuhan itu seharusnya diberkati ya. Ada yang sirik kali ya. Seharusnya memang umat Tuhan itu diberkati. Kita itu tidak perlu, seharusnya ya Bapak Ibu, tidak perlu ngemis-ngemis untuk minta berkat Tuhan. Nah makanya kenapa Bapak Ibu yang banyak yang ke inbox saya minta didoakan, doa pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, pergumulan banyak itu. Nah kenapa saya bisa aja dengan mudah mendoakan. Dan ketika saya berdoa ya puji Tuhan, bukan karena saya ya, tapi karena Roh Kudus baik, karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Ketika saya berdoa memang ada kuasa Tuhan yang keluar, dan doa orang benar yang diimani itu memang ada kuasanya. Saya tidak memungkiri semuanya itu ya dan amin benar ya, tetapi sekali lagi kenapa saya suka nyuruh kalau mau didoakan ikut live doa pukul 4 pagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini, ya kan? Ya kan, bukan hanya saja sekali dua kali diberkati Tuhan dengan doa, udah gitu. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu ngerti kebenaran firman Tuhan ini, bukan? Otomatis janji Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti bagaimana dia memberkati Abraham, sama seperti bagaimana dia memberkati Ishak, Yakub. Ya kan, walaupun misalnya Yakub ada pergumulan yang harus dia menangin karena dia itu ya hidup di dalam, maksudnya buka pintu terhadap dosa ketika dia menipu saudaranya. Sebetulnya dibilang nipu juga enggak ya, ya kan? Esaunya ya kan yang mau menjual berkat keselungannya oleh karena semangkuk sop kacang merah, bukan? Sebetulnya sih ya, oh ya nipu Ishak sih, betul sih, dia nipu bapaknya, ngebohongin bapaknya. Jadi dia harus membayar dengan 20 tahun kesusahan, ditipu ya. Ditipu oleh Laban, diganti-ganti gajinya 10 kali lipat. Nah Bapak Ibu, kau harus tahu juga kebenaran firman Tuhan ini ya. Itu contoh, sebetulnya saya nggak kepengen nge-share Yakub, tetapi saya percaya ini Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti kebenaran ya. Bukan Tuhan yang gagal akan janjinya untuk memberkati kita. Seringkali kitanya yang buka pintu, kita yang mengizinkan dosa itu. Lewat dosa kita mengizinkan si pencuri itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita, bahkan mencuri berkat kita, mencuri kesehatan kita. Jadi bukan Tuhan yang gagal akan janjinya. Bapak Ibu harus paham ini. Tetapi setiap transaksi, setiap hal yang kau lakukan, maksudnya setiap dosa yang kau lakukan, maka itu ada konsekuensinya. Walaupun memang betul setiap kali kau datang kepada Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata setiap kali kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita dan bertobat, maka apa? Tuhan adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Namun yang seringkali kita umat Kristen gak paham, pengampunan adalah satu hal, konsekuensi adalah hal yang lain. Seringkali kita nggak paham hal ini. Kita berpikir udah berbuat dosa, datang sama Tuhan, diampuni, udah selesai, bye-bye gitu ya. Nggak seperti itulah ya Bapak Ibu. Ya memang Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, menebus kutuk dosa kita. Tetapi ada bagian kita untuk berperang, untuk mengusir si roh-roh jahat itu, pencuri itu ya, pencuri kesehatan, pencuri berkat dari kehidupan kita. Ada bagian kita harus mengusir dengan paksa sesuatu alias sibilis. Waduh, langsung deh. Mohon maaf ya, kalau nama sibilis disebut udah langsung saya dapat warning dari TikTok. Mohon maaf sekali lagi ya, nama sibilis itu memang tidak boleh disebut-sebut di live streaming ini, marah dia.
Oke, balik lagi ya, sampai mana tadi? Saya jadi lupa. Ya, tetapi ada bagian kita untuk mengusir si iblis itu dengan paksa dari kehidupan kita. Karena dia itu kalau udah masuk, nggak bisa keluar dengan sendirinya. Si hitam aja ya. Nanti jadinya si hitam manis, Kakak Orlando. Iya, nah si iblis ini harus dikeluarkan dengan paksa, ya kan? Dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib itu, kita harus berlakukan dengan paksa juga. Perlakukan maksudnya dengan paksa mengusir si hitam dan memberlakukan kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadi bagian kita. Nanti yang hitam lain tersinggung. Oh ya udah si Bilis aja deh balik lagi. Ibu Esther. Iya. Iya jadi seperti itu ya. Si jahat mungkin Ci. Ya thank you Kakak Meliana. Iya jadi si jahat itu harus kita usir dengan paksa. Ada bagian peperangan rohani yang harus kita lakukan supaya kita mengalami janji-janji Tuhan ini ya. Oke kita lanjutkan. Saya sebetulnya tidak sedang membahas itu. Saya sedang membahas perbedaan antara umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan umat yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu tahu betapa pentingnya ibadah yang benar itu, karena ketika engkau menjadi umat yang sungguh-sungguh beribadah dengan benar kepada Tuhan, maka engkau nggak usah ngemis-ngemis untuk hal-hal yang kau sesungguhnya ini otomatis yang janji Tuhan kepada kita. Sama seperti Tuhan memelihara bangsa Israel, bahkan sekalipun Tuhan mengizinkan mereka melewati padang gurun, mereka tidak pernah kekurangan sesuatu pun ya. Makanannya ada kan, walaupun nggak seperti di Mesir misalnya banyak rupa, tetapi dipelihara Tuhan bukan? Bahkan apa dikatakan sandalnya pun tidak rusak walaupun 40 tahun dipakai di padang gurun. Bayangin Bapak Ibu 40 tahun dipakai di padang gurun tetapi nggak rusak. Itu adalah pemeliharaannya Tuhan, itu adalah pemeliharaan yang supernatural. Nah Bapak Ibu kalau engkau ingin juga mengalami pemeliharaan, penyediaan, penyertaan yang supernatural dari Tuhan, engkau harus mau saat ini ambil keputusan. Mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada si jahat? Si jahat ini mungkin bentuknya bukan dalam bentuk si jahat ya. Semua orang akan lari kalau bentuknya dalam bentuk si jahat. Bukan begitu kan? Tetapi si jahat ini di zaman ini ya dia juga menyelubungi dirinya bukan dalam bentuk-bentuk ya si jahat. Siapa sih yang mau deket ya kalau mereka memanifestasikan dirinya dalam bentuk rupa yang sesungguhnya gitu ya. Saya pernah mendengarkan satu kesaksian orang yang saya doakan ya, orang dekat saya yang saya doakan. Saya berdoa untuk dia. Waktu itu saya belum sedekat ini sama Tuhan, saya juga belum diurapi Tuhan. Cuman saya tahu setiap malam saya mendoakan orang ini. Dan ketika orang ini sudah bertobat, Bapak Ibu, sudah bertobat, dia cerita sama saya. Pada waktu dia itu, dia kan sering melakukan, nanti disensor lagi ya sama tok-tok. Salah ngomong saya ngomongnya jadi harus ekstra hati-hati. Nah ketika orang ini suka melakukan dosa, banyak meniduri wanita-wanita gitu ya. Nah Bapak Ibu tahu kan apa yang saya maksud ya. Saya pakai kata-kata yang sangat berhati-hati soalnya takut menyalahi ketentuan tok-tok ya. Jadi begini, setelah dia bertobat, dia cerita sama saya, tahu nggak waktu saya habis berhubungan dengan wanita itu,
ya dia diperlihatkan Tuhan dengan wajah sesungguhnya. Saya percaya itu adalah kebaikan Tuhan ya. Jadi Tuhan memperlihatkan roh jahat yang ada dalam wanita tersebut. Jadi saya percaya itu adalah buah hasil daripada doa ya. Jadi Bapak Ibu, doa-doamu itu nggak ada yang menguap ke udara. Oh ada sih ya, ada doa-doa yang menguap, tapi nanti ya saya nggak bahas di sini. Karena kalau saya bahas nanti loncat-loncat, nanti nggak habis. Nanti saya nggak fokus ya, saya sedang membahas perbedaan antara umat Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan dengan maksud saya dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Harus ada perbedaan, gak mungkin enggak, karena firman Tuhan itu gak mungkin salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu pernah dengarkan kesaksian saya yang ya jangan ditiru ya, jangan tiru saya ini kurang ajar ya sama Tuhan. Saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan kalau ada satu ayat nggak benar, hari ini juga saya murtad, saya nggak akan ikut Tuhan Yesus lagi. Jangan ditiru ya saya, yang jelek jangan ditiru Bapak Ibu. Dan pada waktu itu juga Tuhan menyatakan dirinya. Pada waktu itu saya sudah bulat banget ya. Saya ini ya percaya Tuhan Yesus, juga percaya sendiri, maksud saya nggak ada yang mengkhotbahkan, nggak ada yang menginjili gitu ya, nggak ada yang narik-narik ke gereja. Saya itu percaya sama Tuhan Yesus karena Roh Kudus sendiri yang menjamah saya. Waktu saya masih beragama lain. Saya ini kalau sama agama, waktu dulu agama yang lain itu saya benar-benar devoted gitu, kalau dalam bahasa Inggrisnya devoted itu sungguh-sungguh gitu ya. Dan dulu itu saya benci sekali sama orang Kristen dulu ya. Mohon maaf ya, tok salah lagi deh saya ngomong. Itu dulu. Sekarang saya sayang sama Tuhan Yesus ya. Nah, dan waktu itu ya saya lanjutkan ya kesaksian saya. Ketika saya bilang seperti itu, hari ini juga Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Waktu itu juga, detik itu juga ya beberapa menit lah saya diem dengan saya marah, dengan saya ngomong sama Tuhan seperti itu. Dan kemudian ya beberapa saat langsung kuasa Tuhan itu datang meliputi saya, masuk, ada sesuatu yang masuk ke dalam hati saya, dan saya percaya itu Tuhan Yesus ya. Itu Roh Kudus yang memberikan hatinya Tuhan kepada saya. Nah, dan Tuhan juga memberikan ayat firman Tuhan itu bisa berbicara pada kita melalui banyak hal, yang melalui hati, perasaan, melalui pikiran. Dan saat itu juga saya diberikan firman Tuhan. Nah, saya tidak akan membahas lebih banyak tentang kesaksian saya karena saya percaya Bapak Ibu juga pernah mendengar. Yang saya mau saksikan, yang saya mau tekankan itu, tidak ada satu ayat firman Tuhan pun yang gak benar. Nah, kalau misalnya kita belum mengalami, berarti ada sesuatu yang salah, yang mungkin kita harus perbaiki. Mungkin kita belum beribadah menurut cara yang Tuhan kehendaki, bukan? Ya kan? Karena kalau kita sungguh-sungguh beribadah, kita melakukan bagian kita, maka firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Nah, seringkali nih ya Bapak Ibu, yang saya perhatikan, kita ini menganggap bahwa karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, berarti janji-janji Tuhannya juga nggak ada syarat, bukan? Siapa yang berpikir seperti itu? Yang berpikir seperti itu ketik saya, jadi saya tahu. Karena saya menjumpai banyak umat Tuhan yang berpikir karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, berarti janjinya juga tanpa syarat. Oh, terima kasih untuk pengakuannya Ibu Evi, kejujurannya ya.
dulu berpikir seperti itu, Ci, Kakak Meliana, Kakak Ferry ya, Kakak Dewi. Ternyata masih banyak ya. Ya, nah Bapak Ibu terima kasih Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu ada di live streaming ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Ya, pengakuan jujur terima kasih Ibu Elita, Kakak Vivi, Ibu Ninik. Ya. Nah, kasihnya memang tidak ada syarat, dia mengasihi kita. Dia memang mengasihi kita dan dia sudah membuktikan di atas kayu salib, bahkan ketika kita masih berdosa. Kita ini sebetulnya ya kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita kan. Bagi Tuhan mau kita percaya nggak percaya, mau kita hidup benar atau nggak benar, yang rugi siapa kalau kita misalnya hidup jauh dari Tuhan, kita hidup di dalam dosa, kita menolak firman-Nya. Yang rugi siapa? Yang rugi kita kan? Dia mengasihi kita dan dia sudah buktikan itu di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu, untuk janjinya itu ada kondisinya Bapak Ibu, ya kan? Janjinya itu ada kondisinya. Kalau kita tidak melakukan kondisinya, ya Tuhan juga tidak berkewajiban untuk melakukan bagiannya, bukan? Bapak Ibu perhatikan kalau dalam firman Tuhan, ya Bapak Ibu kalau baca, sekarang kan saya sudah ngasih tahu kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu kalau baca sendiri firman Tuhan, perhatikan apakah yang saya kemukakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan, jangan langsung, ya oke, kata Ibu Ciara seperti ini. Enggak. Saya mengajak Bapak Ibu sama-sama belajar. Mari kita pelajari kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan. Bapak Ibu temukan bahkan dalam perjanjian baru sekalipun, ya bukan hanya dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian lama ya iyalah jelas lah ya, semua janji Tuhan itu ada kondisinya. Bahkan kepada Salomo, bagaimana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Salomo, ya kan, dan menjadikan keturunannya itu langgeng, memberikan tahta kerajaan kepada keturunannya. Asal, dikatakan asal, ada asalnya, ya kan. Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepadamu, memegang perjanjianku seperti Daud bapamu, ya kan. Dan kemudian apa yang terjadi? Salomo enggak, ya Salomo beralih ke lain hati sehingga kerajaannya disobek alias dibagi ya kepada orang lain. Semuanya ada kondisinya. Nah, termasuk di perjanjian baru, bukan ada kondisinya. Barang siapa menabur di dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur di dalam roh, dia akan menuai kehidupan dan kehidupan yang kekal. Apakah Tuhan memaksamu untuk menabur di dalam roh? Enggak, Tuhan memberikan engkau pilihan. Nah, Bapak Ibu yang banyak sekali umat Tuhan yang enggak paham hal ini, berpikir bahwa Tuhan harus melakukan bagiannya, janjinya apa tadi? Kesehatan kan, tadi akan memberkati kita dengan kesehatan, bukan memberkati kita dengan kekayaan, dengan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, bukan begitu kan? Dan bahkan tadi di kitab Maleakhi bilang apa? Tuhan akan menjadikan kita milik kesayangannya sendiri, mengasihi kita sama seperti seorang bapak mengasihi anaknya yang melayani dia. Ya, dan banyak lagi, saya akan lanjutkan nanti ya, sebentar. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan tidak mungkin maksa kita melakukan bagian kita, bukan? Kita diberikan free will. Nah, ini yang banyak sekali umat Tuhan gak paham, sehingga kita mengalami kebinasaan, sakit penyakit, kesusahan, kemelaratan, dicuri oleh si jahat, ya kan?
Ya, mohon maaf ya, saya berkata seperti ini nggak berarti saya lebih baik. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Nah, selanjutnya perbedaan apa yang Tuhan akan lakukan bagi orang-orang yang beribadah kepada Dia dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Dia. Di kitab Maleakhi, sebelum kitab Maleakhi saya membahas ke Yesaya 60 ya. Yesaya 60 ayat 5 dan ayat 6. Luar biasa janji Tuhan itu ya. Tuhan itu gak kepengen melihat anak-anaknya, umat kesayangannya melarat. Nggak ada lah ya. Zaman dulu aja Tuhan membuktikan provisionnya, penyediaannya dengan bagaimana bangsa Israel merampas kekayaan bangsa Mesir pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan? Nah, demikian pula janji yang sama untuk Anda dan saya sekarang, karena Tuhan itu, kita belajar Tuhan itu ada pattern tahu kan Bapak Ibu, patron ya, ada patronnya cara kerja Allah. Perjanjian lama itu walaupun perjanjian lama tetapi adalah bayangan dari perjanjian baru, jadi jangan dihilangkan. Perjanjian lama itu sama ya, sama esensinya sama, karena itu adalah bayangan dari perjanjian baru. Kita bisa mempelajari cara Tuhan bekerja, kita bisa mempelajari sifat-sifat Tuhan dari perjanjian lama juga. Walaupun bedanya hanya ya dalam perjanjian lama itu belum ada karya penebusan, karena tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, kita dibenarkan oleh karena darah Yesus, oleh karena karya Kristus. Tetapi esensinya bahwa perjanjian, perhatikan perjanjian lama, perjanjian baru. Sesungguhnya kalau engkau dan saya mau tahu bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan kita ini dilandaskan berdasarkan hanya pada perjanjian. Namanya perjanjian, ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajibannya Tuhan, ada hak dan kewajibannya kita, bukan? Jangan sampai kita gak paham hal ini. Kalau gak paham jadinya begitu Bapak Ibu, kan kita gak mau ya. Kita gak mau dijajah oleh si jahat. Oke, kembali ya, Yesaya 60 ayat 5. Bahkan Tuhan itu akan memberkati kita dengan kekayaan dari seberang lautan, dengan kekayaan bangsa-bangsa. Itu yang mau Tuhan lakukan bagi Anda dan saya. Kalau kita menjadi umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dikatakan, saya bacakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab perhatikan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Luar biasa janji Tuhan ini, bukan Bapak Ibu? Saya memang ada posting di TikTok saya tentang memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa ya, kekayaan dari seberang lautan ditransfer masuk ke dalam rekening kita. Ya, saya itu men-sharekan kepada Bapak Ibu dari semua sisi ya Bapak Ibu. Saya nggak mau Bapak Ibu itu hanya nangkep satu poin dan melupakan hal yang lainnya, karena yang nggak semestinya begitu. Cuman karena di TikTok itu memang postingannya selalu short ya, selalu pendek. Jadi saya hanya mendeklar, nggak mungkin saya posting banyak panjang gitu, nggak mungkin. Nah, kita ada bagian kita untuk mendeklar, memerintahkan bahkan ya, seperti yang tadi saya contohkan, memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa seperti ada tertulis pada firman Tuhan Yesaya 60 ayat 5 dan 6. Saya perintahkan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang lautan saat ini ditransfer masuk ke dalam rekening kita.
memenuhi rekening kita, memenuhi investasi-investasi kita, pekerjaan kita, usaha kita dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada bagiannya untuk mendeklar peperangan secara rohani ya, lewat bibir lidah kita. Nah, tapi Bapak Ibu, ada bagiannya juga bagi engkau dan saya ini untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena kalau engkau dan saya menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya, ini itu seharusnya otomatis menjadi kewajibannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Ya kan? Bagian kita itu apa sih? Sungguh-sungguh jadi umat yang beribadah kepada Tuhan secara benar. Nah, secara benar itu seperti apa? Karena waktunya sudah hampir pukul 5, jadi saya lanjutkan besok ya. Ya saya belum habis semua sih pembahasan perbedaan yang akan Tuhan lakukan. Ya udah, kita lanjut besok. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajarkan, Engkau yang sudah berkata-kata. Terima kasih Roh Kudus, Engkau juga yang sudah menerangi setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, menerangi mata rohani mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Mulai hari ini kami mau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Dan kami mau terus belajar besok-besok seperti apa sih ibadah yang benar, yang berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga ibadah kami ini tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tetapi kami akan melihat bagaimana janji Tuhan itu kami alami, dinyatakan dalam kehidupan kami, dan bahkan semua orang akan melihat perbedaannya antara umat Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu dengan yang tidak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya akan berdoa-doa berkat. Darah Yesus membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan kepada Bapak Ibu semua saat ini hingga berkelimpahan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam toko-tokomu, segala sesuatu yang kau pegang, dalam pelayananmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau tidak akan menjadi orang yang rata-rata, tetapi orang yang lebih dari pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Sekarang saya akan berdoa sebentar bagi Bapak Ibu yang sakit. Roh Kudus, saya mengundang Engkau saat ini untuk hadir, untuk menjamah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini yang sedang sakit. Mari Roh Kudus, jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu ini dengan kuasa-Mu saat ini. Hamba-Mu mohon, Roh Kudus, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan, belenggu mantra, belenggu santet, belenggu jimat, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu, atas tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau bebas sekarang. Kau sakit penyakit, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Saya melepaskan kuasa Tuhan turun atas engkau.
Apapun sakit penyakitmu, sekarang ada kuasa Tuhan yang mengalir, membebaskan, menyembuhkan sakit penyakitmu dalam nama Tuhan Yesus. Roh cancer, roh tumor, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel cancer dan sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya, dan saya cabut keluar semuanya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Aku buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Ya, belenggu-belenggu, kutuk jimat, kutuk mantra sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Saat ini engkau jadilah bebas. Roh kutuk, roh sakit penyakit, roh mantra, roh jimat, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang mengalir penuh atas engkau, mengalir penuh. Negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Negatif sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di perut sekarang perutmu enak dalam nama Tuhan Yesus. Udah gak sakit lagi, perutmu udah gak kembung lagi, pencernaanmu juga baik dalam nama Tuhan Yesus. Pencernaan, pembuangan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang syaraf-syarafnya terganggu, sekarang saya melepaskan berkat kuasa Allah atas engkau. Syaraf-syarafmu sekarang normal, syaraf-syaraf di otakmu sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada gangguan di dalam persendian, persendian di tangan, di kaki, sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau. Sakit di kakimu sudah sembuh, sekarang sakit di tangan sudah sembuh, sakit di leher, di bahu, di punggung sekarang sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan kuasamu. Terima kasih, kau baik, kau sungguh baik, kau teramat baik. Terima kasih untuk kasihmu atas anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Engkau yang mengalami gangguan anxiety, gangguan tidur, sekarang darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk mantra, kutuk jimat atas hidupmu sudah hancur, sudah patah. Belenggu sihir atas hidupmu sudah hancur, sudah patah. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau bebas. Bebas sekarang. Roh anxiety, roh intimidasi, roh ketakutan, kekhawatiran keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir sekarang memenuhi hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini engkau bisa tidur dengan nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, ya Ibu ya terutama ya, saya merasakan dan saya tahu bahwa ada ibu-ibu yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga. Engkau yang sedang mendoakan, mungkin suamimu sudah lama tidak pulang, atau ya ibu-ibu, bapak-bapak, engkau harus, maksud saya ada bagian bagi Bapak Ibu untuk melakukan doa peperangan. Ya, kenapa saya undang Bapak Ibu untuk ikut live doa ini? Supaya Bapak Ibu itu mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya saja saya yang mendoakan, saya mungkin mendoakan sekali, 2 kali. Tetapi itu adalah area peperangannya Bapak Ibu sendiri yang kau harus doakan. Mungkin kau harus doa puasa dan lain sebagainya. Kenapa saya undang Bapak Ibu ikut? Karena kalau Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya ini pasti tahu bahwa ya Tuhan itu memanggil saya itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadikan Bapak Ibu itu pasukan-pasukan Kristus. Engkau sendiri yang harus bangkit, mengusir si jahat itu keluar dari hidupmu, dari rumah tanggamu. Tuhan ingin engkau sendiri bangkit. Mohon maaf ya, aduh, ada
Mohon maaf ada pelanggaran lagi dari Tok ya. Mohon maaf. Ya, jadi untuk supaya Bapak Ibu berkemenangan di dalam doa, Bapak Ibu harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai engkau doa peperangan, tetapi engkau buka celah dan si jahat itu yang menjajah engkau dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk penderitaan, ya dalam bentuk banyak hal, dalam bentuk roh depresi dan banyak hal ya. Jadi kenapa saya menolak doa langsung, cuma doa singkat itu saya nolak. Bapak Ibu harus belajar kebenaran firman Tuhan itu. Engkau tidak akan mungkin bisa berdoa dan doa-doamu itu penuh dengan kemenangan, penuh dengan otoritas kalau engkau nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Ya oke, ibu-ibu yang mengalami pergumulan itu, ya ikut live streaming saya setiap pagi, bukan supaya live streaming saya rame, tetapi engkau harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin hari ini topiknya memang nggak membahas hal itu, tetapi saya percaya topik ini juga memberkati Bapak Ibu semua, bukan? Ya kan, kalau kita memang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi perlindungan kita, yang akan menjadi perisai kita, bahkan perisai dari rumah tangga kita, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Oke, saya percaya Bapak Ibu sudah dijamah Tuhan, Bapak Ibu yang sudah dijamah, yang sudah dibebaskan, yang sudah mengalami kesembuhan, boleh tuliskan di komentar kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan. Ya, engkau yang sedang sakit kepala saat ini, jadilah engkau bebas. Sakit di kepalamu sudah sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Rine ya kemarin ada tulis di komentar, saya baca untuk anaknya. Ya, Kakak Rine, ya mohon maaf saya bertanya apakah dari Ibu Rine dan suami ataupun dari kakek nenek maksudnya ada pernah ke dukun ya, atau ya pernah minum air, atau misalnya ada mungkin penyembahan yang bukan ke Tuhan yang belum dibereskan. Ya itu yang saya dapat si Ibu Rine ya. Kalau memang mau didoakan, mau dilayani, ya itu sih yang saya dapat. Ya, yang takut khawatir juga dibebaskan, kata Ibu Esther. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya semuanya sudah dijamah Tuhan. Terima kasih C, suami saya ada perubahan sedikit, tinggal dikit sakitnya. Puji Tuhan, Ibu Vera. Kita doakan lagi ya untuk Bapak, siapa namanya, Ferdi ya kalau nggak salah ya. Ferdi kah? Mohon maaf kalau lupa ya. Bapak Ferdi kah ya? Oke, kita berdoa lagi ya untuk Pak Ferdi. Oh, Freddy, ya betul. Mari kita berdoa lagi. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Freddy. Ya, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Freddy Nababan sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa. Ya, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, semua santet, mantra sudah hancur, sudah patah atas Pak Freddy Nababan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sekarang bebas. Sakitnya bukan hanya tinggal dikit, tetapi sembuh sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Kita memuji Tuhan. Ada request kah pujiannya yang saya punya ya? Terima kasih ya semuanya yang saya punya. Ya, Pak Willem, nama anak saya Samuel.
Sakit apa Samuel, Pak Willem? Saya mohon maaf, saya belum baca. Janjimu seperti fajar. Oke, kita nyanyikan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, itu kan. Sebentar. Kita cari ya. Janjimu. Adakah? Kalau nggak ada, kita cari di YouTube. Ini deh, kayaknya ada. Ya, sebentar. Oke, kita naikkan ini ya. Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Ya. Sekalipun aku belum melihat apapun Sakit perut ya Samuel. Saya berdoa ya untuk Samuel. Percaya Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Samuel. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk, sakit, penyakit. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasa ada kekhawatiran, ada kecemasan dari Samuel ya. Saya nggak tahu kecemasan apa. Tetapi sekarang roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh kecemasan keluar dari Samuel dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, sakit di perutnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, kau harus klik tombol tamu dan tulis di komentar. ketika ku Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pun tahu ku tak pernah sendiri, aku Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ibu Priscilla, sakit apa ya, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu kalau mau didoakan. Wah, puji Tuhan Ibu Vera. Ibu Vera bersaksi kemarin saya dapat rezeki dari Tuhan, dagangan jualan baju saya terjual banyak. Haleluya. Saya juga senang ya.
betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, Ibu Roberta, untuk Gabriela, ya mohon maaf, saya itu kepengen mendoakan langsung karena Gabrielanya butuh, mau dulu setuju melepaskan segala kepahitannya. Kalau saya doakan langsung ya bisa aja sih sekarang doakan, tetapi nggak seefektif ketika saya ngobrol langsung sama Gabriela. Minta Gabriela lepaskan dulu semua kepahitannya, mau mengampuni, supaya nggak terhalang doa saya gitu ya, Bu Roberta. Ya udah nggak apa-apa, saya doakan aja ya. Diberkatilah Gabriela, kasih Tuhan mengalir menjamah Gabriela. Roh Kudus, tolong Gabriela untuk melepaskan segala kepahitannya, segala traumanya. Roh Kudus, Engkau jamah Gabriela dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Gabriela, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk masa depan, kutuk kegagalan, sudah hancur, sudah patah atas Gabriela dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat bagi Gabriela. Diberkatilah masa depannya, masa depan yang gilang gemilang. Diberkati juga dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga Gabriela tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasakan Ibu Roberta, Gabriela banyak takutnya ya, suka takut. Betul apa enggak Ibu Roberta? Ya, saya berdoa untuk Leni. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Leni. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit atas Leni. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Engkau bebas sekarang, gak sesak napas lagi kalau dingin dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kita ada yang berulang tahun ya, Oma Ruth. Mari kita berdoa untuk Oma Ruth ya. Kita menaikkan pujian dulu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Oma, happy birthday to Oma Ruth. Hip hip hooray, puji Tuhan, selamat ulang tahun Oma Ruth. Ya, saya memberkati Oma dengan sukacita, damai, sejahtera surgawi, dengan tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Oma Ruth ya, mulai hari ini sukacita Tuhan melimpah-limpah atas Oma Ruth. Diberkati juga keluarga, anak cucu semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Ibu Vera ya, berkat Tuhan mengalir. Amin. Bukan hanya saja untuk Ibu Vera, tetapi untuk setiap kita yang ada di sini. Saya perintahkan, Bapak Ibu ambil otoritasmu. Katakan seperti yang saya perintahkan seperti ini. Saat ini saya perintahkan menurut apa yang tertulis di kitab Yesaya 60 ayat 5 dan 6. Saya perintahkan kekayaan dari seberang lautan, kekayaan dari bangsa-bangsa
ditransfer masuk, memenuhi rekening-rekening kami, memenuhi investasi-investasi kami, memenuhi pekerjaan kami, usaha kami saat ini diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Mohon saya sentosa didoakan. Ya, Ibu Priscilla, boleh tulis di komentar sakitnya apa, nanti kita doakan. Ya, Ibu Dwi Lestari. Kalau Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu harus klik tombol tamu. Saya bisa undang naik ke atas ya. Klik tombol tamu, jadi saya bisa undang naik ke atas. Ya, saya lihat dulu ya. Kakak Priscilla sakitnya apa? Ya, Ibu Rine, tadi saya sudah bicara. Ibu Rine kalau mau didoakan langsung anaknya ya boleh ya. Itu yang saya dapat dari Roh Kudus. Apakah betul Ibu Rine apa yang tadi saya pertanyakan, bahwa ada yang saya rasakan ada kutuk jimat, kutuk penyembahan berhala ya, kutuk mantra ya. Itu nah, apakah betul Ibu Rine sebelum saya doakan? Ya, Ibu Ade boleh naik ke atas kalau ya, monggo silahkan. Ibu Ade saya sudah undang naik ke atas ya, sakit di bagian paha kanan sampai ke kaki. Ya, Kameske sakit lidah. Kameske apakah ada di live? Maksud saya ada di tombol tamu? Kalau enggak apa-apa, saya doakan langsung ya. Puasanya sama kok, cuman kadang seperti tadi kan, kalau Roh Kudus gerakan ada pertanyaan gitu kan, kalau diundang naik ke atas kan bisa langsung ngobrol. Oke, saya berdoa untuk Kameske ya. Roh Kudus, hambamu mohon jamah dan lawat Ibu Meske sekarang. Jamah dan lawat Ibu Meske. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Meske. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah, jadi langkau berubah. Lidahmu udah gak sakit lagi. Kuasa Tuhan mengalir kepada Ibu Meske. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Meske. Sekarang lidahnya udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Meske, apa yang kau rasakan sekarang setelah didoakan? Ibu Meske, apa yang engkau rasakan setelah didoakan? Oh iya, Priscilla, kakak Priscilla, nanti saya undang naik ke atas ya. Ya bolehlah, saya undang dulu. Sekarang saya berdoa untuk mohon maaf ini dengan kakak adik kah? Boleh buka kameranya? Ibu adik, ibu atau kakak? Shalom Bu. Shalom, Ibu adik. Ya, shalom. Boleh buka tombol kameranya. Saya sudah undang untuk buka kameranya. Saya lagi berbaring di tempat tidur, Bu. Oh iya. Sekarang apa yang Ibu rasakan?
bagian paha kanan atas saya sakit, Oh, terus mengalir sampai ke kaki bawah, dan kemarin itu saya baru tes asam urat saya 12,5. oh, tinggi ya, tinggi ya, Bu Esther. Saya nggak Iya tahu sih, saya tinggi, nggak pernah tes. iya tinggi, normalnya 5. Tinggi itu Oh, iya, tinggi sekali. Iya, Oke, dan katanya tulang paha saya ada sedikit infeksi gitu dok. oh iya, nggak ada yang mustahil ya. Ibu Ade nggak apa-apa berbaring di apa di ranjang pun buka kameranya nggak masalah, Ibu. Kalau bersedia ya. Ibu ada di kota mana? Di Ambon bu. Oh iya, ya sekarang saya berdoa ya. Baik bu. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Ibu Ade, belas kasihanmu turun atas Ibu Ade. Darah Yesus menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh Ibu Ade, mematahkan, menghancurkan setiap belenggu kutuk, sakit penyakit atas Ibu Ade sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan. Jadilah engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir atas Ibu Ade. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang engkau melawat Ibu Ade sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dibebaskan Tuhan, segala trauma-trauma, segala luka batin, roh luka batin, aku usir keluar, cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan sekarang mengalir, menyembuhkan, memulihkan semua luka batin dari Ibu Ade sekarang. Sungai kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi hatinya Ibu Ade. Ibu, apakah ada orang-orang yang belum Ibu ampuni? Tidak ada bu. Udah diampuni semua ya? Ampuni semua bu. Ya, terima kasih Roh Kudus. Kuasamu sekarang, hamba mengundang engkau untuk menjamah. Dengan kuasamu sekarang mengalir kuasa Tuhan atas pahanya dan kakinya, sakitnya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Nah, terima kasih Roh Kudus, sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Ade coba sekarang bangun. Iya bu. Sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus, nggak berat lagi. Nggak berat lagi sekarang, badannya ringan, bahkan sakit di kepalanya sembuh. Ibu ada sakit kepala? Tidak bu. Tidak. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kuasamu terus mengalir atas Ibu Ade. Ibu kalau bisa boleh open kamera, nggak apa-apa Bu. Saya juga itu kok baru bangun kok. Nggak apa-apa, Bu Esther juga baru bangun itu. Jadi kita sama-sama kan. Tapi kalau sambil tiduran sebetulnya nggak boleh bu. Nggak boleh, maksudnya Kalau tiduran sambil tiduran di tempat tidur nggak boleh. nggak boleh buka kamera. TikTok itu nggak boleh kalau Oh, open cam sambil tiduran nggak boleh. ya. Sekarang Ibu coba bangun, Ibu buka kameranya, coba. Saya undang ya untuk buka kamera. Ya, kaki saya agak berat. Apanya yang agak berat? Di bagian kaki kanan saya. Udah lebih baik sekarang, habis didoakan ada perubahan? Iya, ada sedikit perubahan bu. Ada bisa digerakkan sedikit, cuman masih sedikit berat. Ya, Ibu terima kasih Tuhan Yesus, percaya ya, karena kuasa Tuhan sudah dilepaskan. Sekarang terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ade. Sekarang saya mohon Roh Kudus jamah lagi dengan kuasamu
Kaki kanannya yang berat sekarang sembuh, 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 sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Nggak berat lagi, sekarang ringan, bisa digerakkan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang dan sekarang bisa digerakkan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Ade ya, dalam nama Tuhan. Coba apa yang Ibu rasakan, coba Ibu mulai berdiri, coba apa yang Ibu rasakan. Dengan iman Ibu terima, karena kuasa Tuhan itu sudah dilepaskan. Oh, Ibu Meiske itu tumor lidah. Oh. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Bisa? Makanya udah. Coba digerakkan cuma agak sakit di bagian lutut. Oh iya. Sekarang lebih ringan dibandingkan yang tadi? Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Sekarang saya berdoa lagi untuk lututnya ya. Terima kasih Roh Kudus. Ibu, terima kasih dulu sama Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah menolong, Engkau yang sudah membebaskan, menyembuhkan Ibu Ade dari asam uratnya. Terima kasih. Sekarang kakinya bukan hanya saja lebih ringan, tetapi sekarang sakit di lututnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lututnya sekarang saya perintahkan pergi, keluar, tinggalkan tubuhnya Ibu Ade dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Sekarang lututnya udah nggak sakit lagi, bahkan bukan hanya pahanya lebih ringan, tetapi sampai ke ujung kakinya ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kesembuhan, untuk kebebasan yang Kau sudah berikan kepada Ibu Ade dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu sekarang gimana? Ibu bisa buka kamera kah? Jadi kita bisa melihat ya. Saya masih digerakkan tapi masih di tempat tidur, Bu. Oh, ya. Ibu coba berdiri, Ibu gimana? Apa yang Ibu rasakan? Ya, untuk sekarang saya sudah bisa menggerakkan sedikit kaki tapi mau berdiri yang agak masih Oh, berat. sekarang sudah bisa menggerakkan kaki. Lututnya udah nggak sakit lagi kan? Iya, saya rasa nggak sakit, Bu. Ada mengalir. Puji Ya. Tuhan, ya Ibu. Puji Tuhan dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan yang dahsyat guys. Saya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kau sudah membebaskan saya. Sakit lutut saya sudah sembuh gitu kan. Kalau puji Tuhan itu harus heboh Bapak Ibu ya. Ya, oke. Sekarang terima kasih. Hambamu mohon kuasa Tuhan kembali mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Ya, mengalir, menjamah kakinya. Kakinya sekarang bukan hanya lututnya yang sudah sembuh, tetapi kakinya ringan, bisa digerakkan, bisa dipakai dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Harus wajib kudu, ya karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ayo Ibu Ade, dengan iman engkau berdiri, sekarang engkau mulai melangkah. Ya, sambil menunggu saya sambil berdoa untuk Ibu Priscilla ya. Ibu Priscilla, apa yang Ibu Priscilla apa? Maksudnya sakit apa Ibu? Ibu Priscilla. Ya, sakit apa? ada benjolan Bu di payudara.
Oh iya iya, mari kita berdoa. Sebelumnya Ibu Priscilla, apakah engkau sudah mengampuni? Mohon maaf, apakah itu mama mertua ya atau ipar ipar wanita ya itu yang saya rasakan betul apa? Betul. Iya, Bu. Ya, sudah diampuni atau belum? Sudah, Ibu. Di hadapan Tuhan sudah? Belum, Ibu, saya mengikhlaskan saja, Bu. Oh ya udah, saya pimpin dalam doa ya, Ibu ikutin doa saya. Ya, Bapa di surga, Ibu ikutin dulu doa saya. Ibu ya, harus dari hati ya, mengampuni itu harus benar-benar tulus dari hati, karena kalau enggak dunia roh bisa tahu bahwa apakah ibu sudah benar-benar mengampuni atau belum, karena kuasa Tuhan itu real ibu. Yang menghalangi kesembuhan kita itu biasanya ketidakpercayaan kita, kepahitan hati yang nggak mau mengampuni, hanya itu aja sih ya, atau luka batin itu biasanya yang ngalangin kuasa Tuhan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu sekarang ikutin dulu doa saya, baru nanti saya doakan buat ibu ya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya. ampuni saya. Kalau mungkin, kalau mungkin Kalau mungkin masih ada kepahitan masih ada kepahitan atau saya belum sungguh-sungguh mengampuni atau saya belum sungguh-sungguh mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang menyakiti saya. saat ini Roh Kudus tolong saya. Saat ini Roh Kudus tolong saya. Saya mau melepaskan pengampunan. Saya mau melepaskan pengampunan. Dan saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Dan saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Nah, Ibu bisa sebutkan siapa-siapa aja yang sudah nyakitin Ibu dalam hati, boleh di hadapan Tuhan sekarang, Tuhan melihat. Ibu Ade, gimana sekarang? Bisa? Sudah bisa jalan? Shalom, Bu Ade. Apakah engkau masih di situ? Shalom Bu, masih. Ya, udah gimana? Udah bisa jalan? Udah ada perubahan? Belum Bu, memang sudah agak ringan kakinya tapi belum bisa jalan Bu. Kenapa? Maksudnya ada sakit atau apa? Ya, iya Bu. Kan tadi sakit lutut, sakit paha, sakit pahanya udah sembuh, katanya sakit lututnya udah sembuh. Nah, sekarang yang menghalangi jalannya itu apa? Berat? Iya berat, agak berat saja Bu. Mungkin karena udah hampir 4 bulan jadi. Oh, udah 4 bulan, Ibu. Ya Bu. Oh, iya nggak apa-apa, Ibu nggak ada yang mustahil ya. Ibu sudah menerima kesembuhan itu kan, sakitnya udah hilang, ya kan? Sekarang coba saya berdoa lagi ya. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Ade. Terima kasih Engkau sudah membebaskan Ibu Ade dari sakitnya. Saat ini hambamu kembali mengundang Engkau, Roh Kudus, tolong kembali jamah kakinya, pahanya, sekarang pahanya dari syaraf-syarafnya yang sudah kaku, syaraf-syarafnya yang sudah tidak aktif, bahkan yang mati. Saat ini hambamu perkatakan ada kehidupan yang mengalir. Kuasa Roh Kudus menghidupkan kembali syaraf-syaraf yang sudah tidak berfungsi, sekarang dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, sekarang bisa digerakkan
beratnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh jahat yang menempel di kakinya saya usir keluar semuanya, saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat, roh kelumpuhan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kelumpuhan saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas ibu adik, saya usir keluar sekarang. Engkau harus pergi, tinggalkan ibu adik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ibu, gimana sekarang kakinya? Lebih ringan? Iya, sudah lebih ringan, Bu. Puji Tuhan. Coba Ibu Tuhan, mulai jalan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, saya kembali ke Ibu Priscilla ya. Sudah? Apakah sudah doanya? Sudah Ibu. Saya Ibu Sentosa Ibu. Oh, Ibu Sentosa, mohon maaf. Ibu Sentosa. Ya, puji Tuhan ya. Ibu Sentosa, sebelumnya apakah Ibu pernah ke orang pinter gitu ya, minum air, atau misalnya Ibu bukan dari mungkin atau kakek nenek suka ke orang pinter gitu? Iya Ibu. Ya. Iya. Ibu sendiri atau orang tua? Orang tua. Oh, ya ya. Oke, kita berdoa ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Ibu Sentosa. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, sakit penyakit, kutuk penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun atas Ibu Sentosa. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan roh sakit penyakit, roh kutuk, roh tumor. Saya perintahkan keluar, tinggalkan tubuhnya Ibu Sentosa sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohnya Ibu Sentosa sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ibu bilang seperti ini, tubuh, jiwa, roh saya serahkan sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Tubuh dan jiwa dan roh saya sepenuhnya saya serahkan milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatiku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadi satu-satunya Tuhan. Jadi satu-satunya Tuhan. Yang berdaulat atas hidupku, atas tubuhku. Yang berdaulat atas hidupku, atas tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saya perintahkan sekarang roh-roh jahat, roh sakit penyakit, roh kutuk, roh tumor, keluar, tinggalkan tubuhnya Ibu Sentosa, karena tubuh jiwa rohnya Ibu Sentosa sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang saya cabut semua sel-sel tumor, keluar semua dari tubuhnya Ibu Sentosa. Keluar, saya buang ke tubir laut. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau bebas sekarang. Bebas. Dalam nama Tuhan Yesus, saya cabut semuanya. Cabut semuanya, engkau harus pergi sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya hitung sampai 3, engkau semua harus pergi. 1, 2, 3, roh tumor, roh sakit penyakit, roh kutuk penyembahan berhala, semuanya saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya cabut keluar semua dari Ibu Sentosa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sekarang bebas, engkau sekarang sembuh, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Ada nyeri di tusuk saya sini agak berkurang, Bu. Berkurang nyerinya. Tadinya nyeri di mana? Di sebelah kanan bawah pipi sampai ke tulang rusuk. Di sebelah kanan dekat tulang rusuk. Iya. Oh,
ya sekarang udah berkurang, puji Tuhan. Ya, Ibu terima saja kesembuhan itu, kuasa Tuhan sudah mengalir atas Ibu Sentosa. Ya, saya mengundang kembali Roh Kudus, kiranya Engkau terus menjamah Ibu Sentosa, menjamah. Ya, Ibu harus sungguh-sungguh melepaskan kepahitan, ya. Ibu harus hidup di dalam kekudusan, menyerahkan hidupmu, tubuhmu itu menjadi alat kebenaran bagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah menjamah Ibu Sentosa, Engkau yang sudah membebaskan dia dari semua sakit penyakit, segala kuasa sakit penyakit, segala roh-roh sakit penyakit yang masih tertinggal, aku perintahkan keluar semuanya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau bebas, sakitnya hilang sekarang, hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Tumor negatif dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Sentosa. Mengalir terus kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengirimkan bahkan malaikat-malaikatmu untuk menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya Ibu sekarang gimana? Udah nggak sakit lagi? Ibu Ya, Bu. Sentosa udah nggak sakit lagi sekarang? Sudah mulai berkurang, Bu. Sudah berkurang, lebih kurang lagi dari yang tadi? Iya. Puji Tuhan, ya terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu mohon kiranya Engkau terus menjamah melawat Ibu Sentosa, melawat Ibu Sentosa dalam nama Tuhan Yesus. Oh mohon maaf Ibu Esther, kalau mau jalan duluan, gak apa-apa, mohon maaf. Saya undang lagi. Ya, kuasa Tuhan. Oh ya tadi terputus ya. Kuasa Tuhan terus mengalir juga atas Ibu Ade. Kuasa Tuhan mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Sentosa dan Ibu Ade. Sekarang gimana Ibu Sentosa? Udah lebih berkurang lagi? Iya, Ibu. Puji Tuhan Yesus ya. Ibu terima saja, imani engkau sudah sembuh, engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh. Negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah Ibu doanya begini, terima kasih Tuhan Yesus, saya menolak sakit penyakit, saya menolak roh tumor, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh saya sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Ya doanya seperti itu aja, simple doa ucapan syukur bahwa engkau sudah terima kesembuhan. Ya saya berdoa darah Yesus sekarang mengalir di aliran darahmu, membebaskan engkau dari segala yang jahat. Sekarang engkau dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus, mengalir aliran kehidupan ya. Saya merasakan, mohon maaf Ibu Sentosa, ya kemarin mungkin ya, dulu mungkin penuh kebencian ya, mohon maaf itu yang saya rasakan ya. Sekarang sudah diubahkan kasih Tuhan yang mengalir. Sekarang kasih Tuhan yang mengalir atas Ibu Sentosa, dialiri oleh kasih Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera surgawi turun atas Ibu Sentosa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kuasa Tuhan yang sama yang membebaskan Ibu Sentosa dari sakit penyakit negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Negatif sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Ibu udah lebih enak lagi kan? Iya Ibu. Ya puji Tuhan. Coba Ibu bisa jelaskan sebelum didoakan dan setelah didoakan seperti apa? Tadi sebelum didoakan itu di bagian rusuk itu kalau pekan itu nyeri, tapi setelah didoakan sudah berangsur-angsur nyerinya menghilang. Ya, puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus dahsyat. Oke, Ibu Priscilla, ya saya akan kembali lagi ke Ibu Ade. Ibu Priscilla kalau mau turun, monggo silakan ya.
ucap penuh, maksud saya ucapkan syukur aja, jangan lupa. Sebentar ya. Oke, Ibu Ade. Halo Ibu Ade. Ibu Ade. Iya, Bu. Ya, gimana Ibu? Iya, Bu, saya lagi mulai turun perlahan-lahan dari tempat tidur. Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ade. Sekarang Ibu Ade bisa berjalan dengan normal. Ya, ketika Ibu melangkah dengan iman, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ketika Ibu melangkah dengan iman, ada kuasa Tuhan yang mengalir menjamah Ibu Ade. Menguatkan Ibu Ade sehingga Ibu Ade bisa berjalan dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ade. Terima kasih, sekarang Ibu Ade kita berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya. Ya. Sayang sekali Ibu Ade nggak bisa buka kok itu ya, buka kamera ya. Ibu dibuka dong kameranya, kita juga mau lihat Ibu. Bu Ade buka dong kameranya, nggak apa-apa, kita semua baru bangun tidur kok. Terima kasih Roh Kudus untuk kuasamu, hambamu melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Ade. Sekarang Ibu Ade bisa jalan dengan normal. Ya, puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang layak diagungkan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, apa yang Ibu rasakan, Bu Ade? Ya, Bu? Iya, saya sementara mencoba berdiri, Bu. Saya tadi lupa bilang bahwa minggu lalu itu dokter sempat vonis bahwa semacam ada infeksi dan di panggul semacam mau ada sedikit kanker tulang, tapi penyebabnya datang dari karena ada kanker di bagian tubuh yang lain. Pemicunya katanya itu, Bu. Oh, Ibu nggak ngomong dari tadi. Oke. Saya baru teringat, Bu. Ibu Ade, Ya, Bu. Oke. Ibu apakah pernah ke orang pintar atau mungkin papa mama ke orang pintar atau dari agama seberang? Tidak, Bu. Orang tua Tidak. saya sudah meninggal. Ibu sendiri gimana? Tidak, saya tidak ke tempat lain, Bu. Tempat-tempat yang ini tidak. Hanya pernah mungkin pijat tradisional saja. Oh, tapi pernah didoakan kan pakai pijat tradisional, minum air gitu kan? Iya, pernah, Bu. Nah, itu dia. Ya udah, kita doa ya. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Ade, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun, sudah hancur, sudah patah atas Ibu Ade dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk, roh mantra, roh jimat, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan atas Ibu Ade. Roh cancer, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Ibu Ade dalam nama Tuhan Yesus.
Saya cabut keluar semua sekarang, keluar, tinggalkan tubuhnya Ibu Ade dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut semua roh cancer keluar dari tubuhnya Ibu Ade. Saya kutuki sel-sel cancer sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Roh cancer, roh tumor, mati sekarang semua sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Negatif cancer sekarang pinggulnya yang sakit sekarang sembuh. Saya lepaskan kuasa Tuhan. Pinggulnya yang sakit sekarang kesembuhan mengalir. Ibu mohon ampun dulu sama Tuhan karena pernah menduakan Tuhan dengan ya walaupun pijat tradisional apapun namanya itu ya. Kalau memang itu bukan dari Tuhan, maksudnya ada doa-doanya, ada airnya, itu sudah ya itu cuman kata-kata selubung aja. Ibu doa seperti ini, Bapa di surga ampuni saya. Surga ampuni saya. Kalau saya pernah menduakan Engkau. Lalu saya pernah mendoakan Engkau dengan pergi ke orang pintar. Saat ini saya sungguh-sungguh bertobat dan menyesal. Saya sungguh-sungguh bertobat dan menyesal. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya saat ini menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Berdaulat atas hidupku dan tubuhku. Berdaulat atas hidupku dan tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sekarang saya perintahkan semua belenggu-belenggu, mantra, jimat, dukun sudah hancur, sudah patah atas Ibu Ade. Tubuh, jiwa, rohnya Ibu Ade sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Hai engkau roh jahat, roh cancer, roh sakit penyakit, roh kelumpuhan, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Ade. Roh kematian, roh maut, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Ibu Ade. Saya usir keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Ade. Keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Ade. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir cancer negatif. Ya, sel-sel kanker sudah tercabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang kanker negatif, pinggangmu sembuh. Sekarang kakimu ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ade. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Iya, saya rasa agak sedikit mending, Bu. Saya sudah berdiri, cuman ya saya sudah berdiri, Bu. Cuman masih susah melangkah karena itu kakinya bengkak karena asam urat, Bu. Ya, tapi sudah setelah doa yang terakhir ini Ibu langsung ringan kan? Iya, betul, Bu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang saya doa untuk kakinya yang bengkak. Roh Kudus, mohon jamahanmu atas kakinya yang bengkak sekarang sembuh, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Semua pekerjaan-pekerjaan, sisa-sisa pekerjaan setan iblis dalam tubuhnya Ibu Ade saat ini diperbaiki, disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus jamah kakinya Ibu Ade, pembengkakannya hilang, berangsur-angsur hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sakitnya sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu Ade, engkau sudah terima kesembuhan itu, mengucap syukur sama Tuhan.
sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya, serahkan tubuh jiwa rohmu itu menjadi alat kebenaran, beribadah kepada Tuhan. Ibu tiap pagi ikut live streaming saya pukul 4 pagi. Ibu ada di Baik, Ambon berarti jam 5 apa jam 6 gitu ya? jam 6 Bu. Jam Ya, Ibu ikut live streaming saya. Ibu sekarang gimana? Coba melangkah dengan iman. Ya, mengalir terus kuasa Tuhan, mengalir terus kuasa Tuhan atas Ibu Adik. Ibu Adik, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kuasamu, mengalir terus kuasa Tuhan. Ya, gimana Bu? Iya Bu, saya lagi merangkak jalan pelan-pelan Bu. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Coba sekali lagi Ibu untuk memuliakan nama Tuhan, Ibu boleh jelaskan sebelum didoakan dan setelah didoakan gimana, coba ceritakan. Ya Bu, tadi sebelum didoakan berat sekali dan sekarang saya merasa puji Tuhan ringan Bu. Ya, puji Tuhan, sakit di lututnya udah hilang, sakit di pahanya udah hilang. Terus apalagi? Puji Tuhan. Sakit di pinggulnya juga udah hilang kan? Ya, mulai hilang Bu. Puji Tuhan, Roh Kudus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Ibu jaga hidupmu dalam kekudusan, dalam kebenaran ya. Jaga jangan sampai si jahat balik lagi. Oke. Ibu ikut ibadah saya setiap pukul 4 pagi. Oke, kalau gitu Ibu Ade ya, saya mohon izin pamit. Karena ada yang datang Bu. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, ada Kakak Cidel minta didoakan besok lagi ya, nyambung ya, sudah pukul 6, mohon maaf ya. Bu Esther mau kerja dan ada hal-hal yang harus dilakukan juga ya, sudah siang. Nanti lanjut besok ya. Bapak Ibu yang belum sempat didoakan, kita lanjut besok. Oke, terima kasih Bu Roberta, terima kasih semuanya, Kakak Katarin, dan semuanya. Shalom, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom.